Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Aliyah, absen 22 dari kelas 12 IPSA. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan bab 7 mengenai materi indahnya membangun mahligai rumah tangga. Pertama-tama, mengapa Islam mensyariatkan pernikahan? Yang pertama, hidup berpasangan dan nikah adalah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya, sebagaimana yang tercantum dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 49 dan Quran surat Yasin ayat 36. Yang kedua, nikah merupakan fitrah, karena itu Islam melarang keras hidup menjual diri LGBT karena bertentangan dengan fitrah manusia, sebagaimana yang tercantum dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. Lalu yang ketiga, kendali untuk tidak menuruti hawa nafsu bagi manusia, sebagaimana yang tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Selanjutnya, pengertian pernikahan. Nikah secara bahasa berarti mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Dalam KBBI diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi atau pernikahan. Lalu, menurut syariah, berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Seperti yang tercantum dalam Quran surat An-Nisa ayat 3, yang artinya adalah, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Selanjutnya, tujuan pernikahan. Seseorang yang akan menikah harus memiliki tujuan positif dan mulia untuk membina keluarga sakinah dalam rumah tangga. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Yang kedua, untuk mendapatkan ketenangan hidup. Yang ketiga, untuk membentengi akhlak. Yang keempat, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, untuk mendapatkan keturunan yang soleh. Dan yang keenam, untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Hukum pernikahan. Yang pertama adalah wajib apabila seseorang telah mampu untuk membangun berumah tangga, baik secara fisik, mental, maupun finansial. Yang kedua adalah sunnah bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat sekiranya tidak menikah. Yang ketiga adalah mubah, seseorang yang menikah dengan tujuan hanya sekedar untuk memenuhi syahwatnya saja atau bersenang-senang. Yang keempat, haram bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban pernikahan, baik kewajiban yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun berkaitan dengan kewajiban lainnya. Yang kelima yaitu makruh, yaitu bagi seorang yang mampu menikah tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya atau menzalimi hak-hak istri dan buruknya pergaulan yang dia miliki dalam memenuhi hak-hak manusia atau tidak minat terhadap wanita dan tidak mengharapkan keturunan. Mahram atau orang yang tidak boleh dinikahi. Yang pertama adalah mahram mu'abbad. Mahram mu'abbad adalah wanita yang diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya, seperti keturunan, satu susuan, mertua perempuan, anak tiri jika ibunya sudah dicampuri, bekas menantu perempuan, dan bekas ibu tiri. Yang kedua adalah mahram gair mu'abbad, adalah mahram sebab menghimpun dua perempuan yang statusnya bersaudara, misalnya saudara sepersusuan, kakaknya dan adiknya. Boleh dinikahi tetapi setelah yang satu statusnya sudah bercerai atau meninggal dunia, yang lain dengan sebab istri orang dan sebab iddah. Rukun dan syarat pernikahan. Yang pertama yaitu calon suami. Syarat-syaratnya sebagai berikut. Yang pertama, bukan mahram si wanita. Calon suami bukan termasuk yang haram dinikahi karena adanya hubungan nasab atau sepersusuan. Yang kedua, orang yang dikehendaki, yakni adanya keriduan dari masing-masing pihak. Dasarnya adalah hadis dari Abu Hurairah RA, yaitu, dan tidak boleh seorang gadis dinikahkan sehingga
ia diminta izinnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketiga adalah muayyan, beridentitas jelas. Harus ada kepastian siapa identitas mempelai laki-laki dengan menyebut nama atau sifatnya yang khusus. Yang kedua adalah calon istri. Syaratnya adalah bukan mahram si laki-laki dan terbebas dari halangan nikah, misalnya masih dalam masa iddah atau berstatus sebagai istri orang. Yang ketiga adalah wali. Syaratnya adalah orang yang dikehendaki, bukan orang yang dibenci. Yang kedua laki-laki bukan perempuan atau banci. Yang ketiga adalah mahram si wanita. Yang ketiga balik atau bukan anak-anak. Yang keempat berakal dan tidak gila. Yang kelima adil dan tidak fasik. Yang keenam tidak terhalang oleh wali lain. Yang ketujuh tidak buta. Yang kedelapan tidak berbeda agama. Dan yang terakhir adalah merdeka atau bukan budak. Yang keempat adalah 2 saksi. Syaratnya adalah berjumlah 2 orang, bukan budak, bukan wanita, dan bukan orang fasik. Yang berikutnya adalah tidak boleh merangkap sebagai saksi walaupun memenuhi kualifikasi sebagai saksi. Yang terakhir adalah sunnah dalam keadaan rela dan tidak terpaksa. Yang terakhir adalah sigah atau ijab qabul, yaitu perkataan dari mempelai laki-laki atau wakilnya ketika akan nikah. Syaratnya adalah tidak bergantung dengan syarat lain, tidak terikat dengan waktu tertentu, boleh dengan bahasa asing dengan menggunakan kata nikah, tidak boleh dalam bentuk sindiran. Qabul harus dengan ucapan qabiltu nikaha tazwijaha, dan tidak boleh didahulukan oleh ijab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Kusmadewi, absen 20 dari kelas 12 IPSA. Pernikahan yang tidak sah. Di antaranya, pernikahan yang tidak sah dan dilarang oleh Rasulullah SAW adalah sebagai berikut. Yang pertama, pernikahan muktah, yaitu pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu, baik sebentar ataupun lama. Yang kedua adalah pernikahan syigar, yaitu pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. Yang ketiga, pernikahan muhalil, yaitu pernikahan seorang wanita yang telah ditalak 3 kali oleh suaminya yang karenanya diharamkan untuk rujuk kepadanya. Kemudian wanita itu dinikahi laki-laki lain dengan tujuan untuk menghalalkan dinikahi lagi oleh mantan suaminya. Yang keempat, pernikahan orang yang ihram, yaitu pernikahan orang yang sedang melaksanakan ihram haji atau umroh serta belum memasuki waktu tahallul. Yang kelima, pernikahan tanpa wali, yaitu pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang wanita tanpa seizin walinya. Yang keenam, pernikahan dengan wanita kafir selain wanita-wanita ahli kitab. Yang ketujuh, pernikahan masa iddah, yaitu pernikahan di mana seorang laki-laki menikahi dengan seorang perempuan yang sedang dalam masa iddah, baik karena perceraian ataupun karena meninggal dunia. Yang kedelapan, yang terakhir, menikahi mahram, baik mahram untuk selamanya, mahram karena pernikahan, atau karena sepersusuan. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban suami istri. Yang pertama, kewajiban bersama suami dan istri, yaitu sebagai berikut. Memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya, berbuat baik terhadap mertua, ipar, dan kerabat lainnya, baik dari suami atau istri, setia dalam hubungan rumah tangga, dan memelihara keutuhannya dengan berusaha melakukan pergaulan secara bijaksana, rukun, dan damai, dan harmonis, saling bantu-membantu antara keduanya, dan menjaga penampilan lahiriah dalam rangka merawat keutuhan cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Yang kedua, kewajiban suami terhadap istri. Yang pertama, menjadi pemimpin, memelihara dan membimbing keluarga lahir dan batin, serta menjaga dan bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarganya. Yang kedua, memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal kepada istri, anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang diusahakan secara maksimal. Yang ketiga, bergaul dengan istri secara ma'ruf dan memperlakukan keluarganya dengan cara yang baik. Yang keempat, masing-masing anggota keluarganya, terutama suami dan istri, bertanggung jawab sesuai fungsi dan perannya masing-masing. Yang terakhir, memberi kebebasan berpikir dan bertindak kepada istri sepanjang sesuai norma Islam, membantu tugas-tugas istri, serta tidak mempersulit kegiatan istri. Yang ketiga, kewajiban istri terhadap suami.
taat kepada perintah suami, yaitu istri yang setia kepada suaminya berarti telah mengimbangi kewajiban suaminya kepadanya. Ketaatan istri kepada suami hanya dalam hal kebaikan. Jika suami meminta istri untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam, maka istri harus menolaknya. Tidak ada ketaatan kepada manusia dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, selalu menjaga diri dan kehormatan keluarga. Menjaga kehormatan diri dan rumah tangga adalah bila mana suami tidak ada di rumah, serta istri wajib menjaga harta dan kehormatan suami. Karenanya, istri tidak boleh keluar rumah tanpa seizin suami. Kewajiban selanjutnya, bersyukur atas nafkah yang diterima dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Dan kewajiban terakhir adalah membantu suami dan mengatur rumah tangga sebaik mungkin. Selanjutnya, hikmah pernikahan. Pernikahan mengandung hikmah yang sangat besar untuk keberlangsungan hidup manusia, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. Yang ketiga, terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina. Yang keempat, terjalinnya kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya. Dan yang kelima, yang terakhir, terjalinnya silaturahim antara keluarga besar, pihak suami dan pihak istri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.